Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kata Tuhan tadi, aku tahu engkau tak tahu. Nah, jadi apapun yang kau rahasiakan di diri engkau tuh aku tahu. Nah, coba malam nanti engkau sembunyikan satu kata saja di dasar hatimu, aku tahu, bukan si manusia, bukan. Si aku yang tahu. Aku yang begitu dekat dengan diri engkau. Nah, kata Tuhan tadi, boleh jadi yang kamu benci sesuatu itu pada ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Artinya hikmahnya tuh, serahkanlah segala sesuatu urusan dirimu tadi hanya kepada Tuhanmu. Artinya teguhkan imanmu, tugasmu hanya bertakwa. Masalah hasil bukan urusan engkau. Nah, jadi hikmahnya ayat ini adalah tugas seorang salik hanya bertakwa. Dan masalah hasil urusan Tuhan. Ini contoh misal. Si A tadi misalnya Pak Salihin, nah, disuruh berdagang ke pasar, dagang beras ke pasar. Tugas Pak Salihin disuruh raja ke pasar, maka wajib dia ke pasar. Itu bentuk ketakwaan. Tetapi jika dia menunda-nunda, nah ini menunda amal ibadah. Artinya nunggu dulu. Misalnya raja engkau tadi menyuruh engkau dengan bersegera pergi ke pasar berdagang. Jadi tugas Pak Salihin tadi, ya engkau tadi ya Pak Salihin, yang taat kepada aku tadi, lalu pergi ke pasar untuk berdagang. Maka Pak Salihin ini tidak berhak menentukan berapa hasil dia sehari. Entah dapat 100.000, 500.000, entah dapat 10.000 ataupun 50.000 tadi, itu urusanku. Nah, jadi tugas Pak Salihin tadi hanya bertakwa. Jadi dia tidak berprasangka buruk kepada perintah Tuhan. Jangan mengira-ngira nanti hari ini, besok hari Minggu bisa sepi jualan. Padahal Tuhan menyuruh kepada engkau tadi, suruh berdagang, jual beras besok hari Minggu. Atau Pak Salihin, lo menggerutu di hatinya tadi, besok bisa sepi jualan, oleh hari Minggu katanya orang banyak piknikan, liburan kemana-mana, tak ada orangnya. Nah, sesuatu yang kau pertanyakan yang demikian, engkau sangka tadi itu tidak baik, yang diperintahkan Tuhan kepada engkau tadi, seolah-olah tidak menghasilkan uang, atau seolah pekerjaan tadi hampir sia-sia. Artinya ada capeknya, uangnya tak ada untung berdagang kalau besok tadi. Nah, karena engkau tidak tahu tadi, lalu engkau menduga, lalu engkau berprasangka dengan Tuhan tadi. Maka janganlah pernah berprasangka sesuatu apapun kepada Tuhanmu. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan ataupun kepada si makhluk tadi. Jangan berprasangka buruk, karena prasangka tadi menjadi doa kepada diri kita. Nah, kalau disuruh ke pasar, pasti pergi saja ke pasar, pergi ke pasar. Nah, di sini ada cobaan, ada halangan, ada rintangan.
Di dalam seorang salik meniti jalan menuju Allah, di dalam ketakwaan tadi ada cobaan, ada halangan, ada rintangan. Ini contoh yang sederhana, yang amat kecil. Suruh ke pasar. Nah, lalu datang kawannya. Nah, datang kawannya tadi, lalu diberi seruan atau undangan hajatan sekarang juga. Nah, kawan Pak Salihin kan datang. Nah, Salihin, nah, tolong hadir ke hajatan ke rumah saya sekarang juga hajatan. Kalau dia memilih ini berarti dia mencintai kawannya. Malu dia sama temannya atau kawannya tadi. Nah, kalau dia menggerutu lagi di hatinya, oh saya tak enak dengan teman saya tak enak dengan sahabat saya. Berarti kita mencintai kawan atau sahabat kita. Ini cobaan yang kecil saja, halangan rintangan yang diberikan Tuhan dalam kita menjalankan perintah. Karena bentuk ketakwaan bagi orang yang makrifat adalah hubungannya hablum minallah, hubungan engkau dengan aku. Kecintaan tadi. Apakah lulus uji Pak Salihin tadi? Lulus uji tidak. Hal yang kecil padahal hal yang sederhana. Nah, jika Pak Salihin menuruti kawannya tadi, maka jatuhlah dia tadi, nah, jatuhlah dirinya kepada cinta akan dunia. Artinya beramal, beribadah karena malu dengan kawan, malu dengan sahabat, ataupun berjualan berdagang tadi mengharap sesuatu hasil yang banyak. Nah, jangan pula hal demikian tadi. Maka jangan berharap kalau berdagang, perintah berdagang, masalah hasil urusan engkau, kewajiban engkau hanya menjalankan perintah. Begitu pula kegiatan amal ibadah yang lain sehari-hari kepada diri kita. Masih ingat yang disebut amal kemarin? Amal adalah segala bentuk gerak dan diam kita. Kita duduk, berbaring, berjalan, bicara, itu adalah bentuk amal. Jadi ladang amal ini diri kita. Nah, kalau tangan gunakan untuk mukul orang jadi amal buruk. Mulut digunakan untuk ngatain orang, amal buruk. Tak perlu repot-repot tadi bikin amal. Nah, dan lain sebagainya. Telinga untuk dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang buruk, jadi ladang amal juga telinga kita. Nah, jadi halangan rintangannya di antaranya tadi hanya disuruh raja pergi ke pasar. Nah, disuruh nanti yang aneh. Nah, ini aneh bin ajaib, yang raja namanya yang merintah kepada rakyatnya bisa aneh-aneh. Nanti kamu Pak Salihin pakai baju warna kuning 2 lapis, satu warna kuning di luar, satunya warna merah di dalam. Wah, ini pasar. Ya, namanya raja yang merintah kepada diri engkau, mau tak mau. Nah, inilah bentuk penyerahan diri seutuhnya kepada raja. Mungkin didengar sesuatu yang lucu, sesuatu yang aneh. Tetapi mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian ada orang yang hal yang demikian tadi. Nah, disebutlah dia Gaus Ajam. Gaus Ajam tadi adalah seorang wali Allah. Nah, yang mana Gaus Ajam itu tidak hirau dia kepada dunia. Artinya dia tidak memperdulikan dunia, tidak memperdulikan selain daripada Tuhannya. Jadi bila engkau menemukan hal orang yang demikian tadi, maka itu disebut dengan Gaus Ajam. Gaus Ajam itu selalu menjaga wilayah dirinya dari perintah dan larangan Allah. Jaga dirinya tadi. Dia cuma mengurus wilayah diri. Yang mana yang dilarang Tuhan, yang mana yang diperintah Tuhan. Itu saja, di luar itu dia tak pikirkan. Beda dengan makamnya khalifah atau ganti Allah tadi. Nah,
Jadi makam hamba atau si Gaus Ajam tadi mentaati daripada Tuhannya tadi. Kalau orang Banjar bilangnya ada wali, ada wala. Nah, wali itu ia menjaga wilayah diri dari perintah dan larangan Allah. Kalau wala itu wakil Allah Ta'ala, lalu disebutlah khalifah, ganti Allah. Mungkin pembahasan yang telah lalu sudah sampai ke sana tadi. Nah, jadi untuk sampai kepada makam Gaus Ajam tadi, engkau semata-mata hanya mencintai Tuhanmu. Ini setelah seorang makrifat tadi, makrifat, lalu diberi Allah yang namanya perkenalan kepada dirinya, sehingga dia dapat melihat dan menyaksikan Allah tadi. Ada makrifat, ada musyahadah. Nah, jadi setelah makrifat lalu dia bermusyahadah, melihat dan menyaksikan zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Setelah musyahadah didapat, lalu ada istilah namanya apa kemarin, masih ingat? Yang pertama makrifat, perkenalan kepada Allah. Nah, mengenal akan zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Yang kedua adalah musyahadah. Musyahadah tadi melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan apa Allah. Lalu yang ketiga, setelah melihat dan menyaksikan itu, lalu didapatlah mukasyafah. Terbuka dinding, terbuka hijab antara diri engkau dengan Tuhanmu. Terbuka hijab tadi. Lalu setelah mukasyafah, terbuka tirai tadi, lalu ada kecintaan di sana. Lalu disebutlah engkau mahabbah. Nah, ini rasa cinta. Cinta yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, cinta yang tidak bisa dibendung-bendung lagi. Nah, inilah makam engkau hendak sampai kepada Gaus Ajam tadi. Engkau hanya semata-mata mencintainya. Engkau semata-mata hanya mencintai aku. Tentu engkau harus mengorbankan yang namanya dunia untuk mencapai ketakwaan, kecintaan kepada Tuhan tadi, untuk mahabbah tadi. Nah, ini yang perlu engkau lewati tadi, ya berupa pedihnya cobaan, halangan, rintangan, cemoohan orang akan engkau lalui. Pasalihin tadi bajunya yang biasanya normal, timbul-timbul baju kuning, timbul-timbul tuh apa bahasa Banjar. Nah, dulu yang tak pernah pakai baju kuning, baju kuning. Nah, lalu dalamnya tadi warna apa pasalihin? Nah, 2 lapis. Warna apa tadi? Warna merah apa? Iya, jadi luarnya warna kuning, dalamnya warna merah. Suruh jalan lagi ke pasar. Biasanya yang naik sepeda motor disuruh jalan kaki lagi. Nah, kebetulan misalnya Pak Salim punya mobil, waduh, itu katanya orang kaya yang keterlewatan. Ada punya motor, punya mobil, malah jalan kaki. Macam-macam pula engkau dicaci, ya mendengar telingamu. Orang mengata-ngatai, walaupun di hati Tuhan memberi petunjuk kepadamu. Hatimu dapat mendengar segala apapun yang dikatakan orang tadi, ya berupa pujian, berupa cacian. Tuhan yang berikan anugerah. Nah, jadi bagi Gaus Ajam tadi, mereka menjaga benar-benar kecintaannya kepada Tuhan. Nah, untuk sampai kepada sana bukan hal yang mudah tadi, tapi halus melalui halangan rintangan, jadi bentuk ketakwaan. Karena derajat manusia berdasarkan ketakwaannya kepada Tuhannya, berdasarkan kecintaan engkau kepada Tuhanmu. Ya mungkin di kampung ada kan pernah melihat orang yang demikian tadi. Kita sebut gila? Tidak. Ya memang seorang ilmuwan, profesor dan lain sebagainya, penemu alat segala sesuatu, selagi dia sibuk di sana,
bekerja untuk mendapatkan hasil, dia gila-gilaan kerjanya. Dia gila-gilaan, pagi siang malam dia banting otak, pikiran, tenaga, terkuras semuanya. Harta kadang-kadang terkuras, bisa habis, pikiran bisa tercurah semata-mata ke sana. Misalnya orang mau bikin pesawat, gila dia, gilanya gila kepada dunianya. Kalau orang gila kepada Tuhan, semata-mata fokus jahir batinnya kepada Tuhannya. Sama dengan orang penemu tadi, dia mau bikin pesawat, nah, harta bendanya, pikirannya, tenaganya tercurah semuanya ke sana. Sampai-sampai tetangganya, orang, sahabatnya, keluarganya menyatakan dirinya gila. Selagi dia belum berhasil, memang dia gila. Nah, setelah dia berhasil, itu adalah bentuk kemuliaan, keagungan yang diberikan Tuhan kepada diri. Jadi tidak ada juara yang tidak melalui perlombaan. Artinya perlombaan tadi tiada petinju yang menjadi juara kalau tidak ada pertandingan yang dilalui tadi, penggemblengan diri, penggemblengan jiwa. Tidak ada gaus ajam tanpa bentuk mahabbah, kecintaan semata-mata kepada Tuhan. Tidak. Nah, jadi gaus ajam tadi menjaga wilayah diri 24 jam kepada Tuhannya. Ini tidak lagi bicara makrifat, tidak lagi bicara zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Dia tidak bicara lagi hal demikian. Bentuknya hanya bentuk ketakwaan. Tidak lagi berbicara ini zat Allah, ini sifat Allah, ini asma Allah, ini apa Allah, ini Nur Muhammad. Tidak lagi dia bicara hal demikian. Bentuknya hanya bentuk ketakwaan saja. Nah, disinilah derajat ditentukan Allah berdasarkan ketakwaan. Seberapa cintanya, seberapa taatnya engkau kepada Tuhanmu melebihi lainnya. Kemudian dilanjutkan daripada Al-Hikam, Abu Talib Al-Maki berkata tentang ayat ini, seorang hamba benci kemiskinan, kekurangan, kelemahan, dan bahaya. Padahal itu lebih baik baginya di hari akhirat. Mungkin ia suka kekayaan, kesehatan, dan popularitas. Padahal di sisi Allah itu lebih buruk baginya dan lebih jelek akibatnya. Itu daripada Sarah Al-Hikam tadi. Kemudian kita lanjutkan tentang perkara penawar pedihnya cobaan tadi. Ada sebuah hadis kursi tentang surga diharamkan bagi orang-orang kafir dan kekerabatan tidaklah bermanfaat bagi mereka. Jadi surga diharamkan bagi orang-orang kafir dan kekerabatan tidaklah bermanfaat bagi mereka. Orang kafir ini maknanya begitu luas. Maknanya begitu luas makna kafir. Kalau secara sederhana, bahasa kita sederhana, orang kafir adalah yang tidak mengenal Tuhannya. Orang kafir adalah yang terkurung dirinya, terkungkung dirinya, tidak bisa mengenali Tuhannya. Tidak dapat melihat dan menyaksikan zat, sifat, asma, af'al daripada Tuhannya. Kafir itu artinya tidak tahu. Jadi sederhana saja bahasa kafir itu orang yang tidak tahu akan Tuhannya, tidak tahu akan dirinya, atau pula disebutlah dia orang jahil. Kejahilan dua perkara. Yang pertama jahil kepada diri, yang kedua adalah jahil kepada Tuhan. Jahil kepada diri artinya tidak tahu diri sendiri. Yang kedua jahil kepada Tuhannya.
jika kita masih hidup di dunia. Jahil kepada diri jika kita nih masih hidup di dunia. Jahil kita kepada diri, tidak tahu diri, maka apa yang terjadi pada diri kita hari ini? Pastilah diri kita gila. Jadi seseorang yang masih hidup di dunia, ketika dia jahil kepada dirinya, tidak tahu diri atau lupa diri, jika kita masih hidup di dunia, gila. Ini sesat namanya. Nah, inilah orang yang sesat. Jadi orang jahil termasuk orang yang sesat, yaitu orang yang tidak tahu dirinya, yang lupa akan dirinya. Ketika dia masih hidup di dunia, sesat dirinya tadi, maka gilalah orang ini tadi. Nah, bisa ke rumah sakit jiwa larinya tadi. Kemudian yang kedua, yang bertambah sesat lagi, ini lebih sesat dari yang pertama, lebih jahil lagi dari yang pertama, yaitu tidak tahu diri, tidak tahu Tuhannya. Ketika dia meninggal dunia, tersesatlah jiwanya tadi. Ini lebih parah lagi, artinya orangnya sudah meninggal dunia, maka dia akan tersesat jiwanya tadi. Nah, inilah yang disebut lebih sesat dari yang pertama. Nah, lalu disebut ada yang namanya roh gentayangan. Nah, ini orang yang sesat tadi. Jadi yang disebut kafir tadi, tidak tahu diri dan tidak tahu Tuhannya. Nah, jahil. Nah, adapun daripada hadis, jadi adapun daripada hadis kursi berikut ini, daripada Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengeluarkan hadis ini dalam kitab Bad'i Al-Khalaq dalam bab firman Allah Ta'ala, yaitu juz 4 halaman 139. Diceritakan oleh Ismail bin Abdullah yang berkata, dikabarkan oleh saudaranya Abdul Hamid dari Ibnu Abu Jis dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya, yaitu Ajar, pada hari kiamat, sedangkan wajah Ajar hitam legam karena berdebu. Kemudian Ibrahim berkata kepadanya, bukankah dahulu aku telah berkata kepadamu, janganlah kamu durhaka kepadaku. Kemudian ayahnya menjawab, Ajar tadi menjawab, hari ini aku tidak akan durhaka lagi kepadamu. Ibrahim lalu berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Adakah kehinaan yang lebih hina daripada ayahku yang sangat jauh dari rahmatmu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Lalu dia melihatnya, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Hai Ibrahim, kata Allah, apa yang berada di bawah kedua kakimu? Lalu dia melihatnya, ternyata ada sejenis anjing hutan yang sangat kotor. Kemudian anjing itu dipegang kakinya, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa kekerabatan tidak akan bermanfaat bagi diri mereka. Jadi surga diharamkan bagi orang-orang yang kafir, dan kekerabatan tidak bermanfaat bagi mereka. Begitu pula kepada diri kita tadi.
masalah surga urusan diri masing-masing dengan Tuhan. Tidak ada urusan kerabat kerabat. Karena urusan dirimu dengan Tuhanmu tadi. Ini bagi orang yang kafir, beda dengan orang yang beriman tadi. Ini bagi orang yang kafir. Jadi tidak ada hubungan kekerabatan bagi orang yang kafir. Nah, jadi anjing itu memandang kepada ayahnya, tetapi memandang kepada anjing yang di bawah kakinya, sehingga lupa kepada keadaan ayahnya tadi. Nah, jadi orang kafir tadi walaupun berkerabat tetap tidak ada bisa menolong daripada orang yang kafir. Begitu pula diri kita yang sesat tadi, terlebih sesat lagi ketika kita meninggal dunia. Di dunia kita tak tahu diri, tak tahu dengan Tuhan, apalagi akan meninggal dunia. Makin sesat kita, makin sesat. Sesat itu tidak tahu namanya tadi. Kalau kita pulang ke rumah tak tahu rumah, nyasar kita. Nah, di dunia tak tahu diri, nyasar jiwa kita, nyasar singgahnya di mana. Nah, kalau kita tadi nyasar diri kita masih hidup, cuma nyasar. Nah, misalnya kita ditinggal istri, jiwa kita lalu nyasar mencari istri ke sana kemari, ke sana kemari, jiwa kita tersesat, lupa dengan diri sendiri. Kehabisan harta kebakaran, misalnya habis rumah kita, jabatan kita habis. Nah, kalau kita jiwa kita tersesat ke sana, lupa dengan diri sendiri, maka ini gila nanti. Nah, ini gila. Obatnya adalah jiwa, ketenangan jiwa itu sendiri tadi, yaitu engkau ingatkan kepada dirinya. Jadi kalau engkau punya sahabat, kerabat, keluarga yang ada gangguan kejiwaan yang tidak putus sarafnya tadi, cobalah engkau ingatkan kepada dirinya. Nah, kalau orang Jawa dibilang eleng-eleng, yang diingat itu apa? Nah, tentu yang diingat tadi di diri. Kalaupun nanti engkau dapat menemukan orang yang namanya kesurupan sama orang yang tersesat jiwanya, cobalah engkau beri cermin kepada dirinya. Suruh dia pandang siapa yang dicermin tadi. Dia pasti tumbang, dia pasti jatuh. Nah, bukan sulap, bukan sihir, coba saja kasih dicermin. Jadi cermin tadi, atau bawa cermin yang besar, suruh berdiri di sana. Kalau dia memandang dirinya, dia akan jatuh, dia akan sadar. Itu kalau orang kesurupan. Nah, jadi orang kesurupan tadi, lantaran dia lupa diri, lalu disurupi oleh jiwa yang tersesat tadi. Nah, kesurupan. Nah, yang menyurupi juga sesat, yang disurupinya sama pada sesat. Nah, kalau yang orang ingat kepada diri, ingat kepada Tuhannya, tidak akan bisa disesatkan atau tidak akan bisa disurupi. Kalau engkau masih ingat pada dirimu dan pada Tuhanmu, tak akan bisa disesatkan, artinya tak akan bisa disurupi oleh jiwa yang tersesat tadi. Tetapi bagi kita yang sering lupa diri, yang jiwanya kesana kemari, maka akan mudah disurupi. Nah, jadi penawarnya sepuhun, kata orang Banjar, penawarnya adalah dirinya sendiri. Cobalah ingatkan dirinya. Nah, diingatkan dirinya tadi. Nah, cobalah untuk mengingat diri. Nah, jadi kalau orang masih sadar diri, itu bukan orang gila, itu bukan orang kesurupan, paling hanya sandiwara saja. Jadi kalau orang sadar diri, tanya siapa itu yang dicermin, itu aku. Kalau dia masih kesurupan, itu namanya sandiwara. Mungkin dia marah dengan suaminya, mungkin dia ada keinginan sesuatu dengan suami, minta belikan tas, minta belikan baju, tak dibelikan, lalu pura-pura sandiwara. Nah, iya kacil. Nah, kacil kada kan. Nah, jadi kalau orang sadar, tahu dirinya itu bohong, dia kalau
bilang kesurupan masih itu bohong. Nah, itu kebohongan yang besar tadi. Mungkin ada rencana sesuatu yang dia bikin tadi. Nah, kemudian dari penawar pedihnya cobaan, nah, cobalah kita buka hadis kursi lagi. Ini tentang sesuatu yang mengelilingi surga dan neraka. Seperti yang kita ungkapkan di awal tadi. Hadis tentang surga yang dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan neraka yang dikelilingi oleh segala sesuatu yang menyenangkan syahwat. Daripada Al-Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan surga dan neraka, Dia mengutus malaikat Jibril ke surga seraya berfirman, lihatlah surgaku, dan lihatlah apa saja yang telah aku sediakan bagi penghuninya. Lalu Rasulullah bersabda lagi, kemudian Jibril mendatanginya dan melihatnya, serta melihat apa saja yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga itu bagi para penghuninya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, Jibril kembali kepada Allah lalu berkata, demi keagunganmu, tidak ada seorang pun yang dapat mendengarnya kecuali ia pasti ingin memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan lagi agar surga tadi dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh penghuninya. Yang dikehendaki penghuni surga apa biasanya? Pak Asnawi, bidadari, kedudukan, derajat yang tinggi, istana yang besar, yang megah, yang mewah, makanan minuman yang berlimpah, itu yang diingini oleh penghuni surga. Kalau kita yang di luar surga menginginkan yang demikian tadi, kita kan di luar surga ceritanya tadi bagi yang awam tadi. Nah, yang dipingini orang awam tadi untuk masuk surga tadi, isi surga itu ya berupa bidadari, istana yang megah, makanan minuman yang berlimpah, kedudukan derajat yang tinggi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam riwayat ini memerintahkan agar surga dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak disukai oleh calon penghuninya. Ya, anggaplah Pak Asnawi ini calon penghuni surga, calon, bukan pasti, tidak ada kepastian. Yang dijamin masuk surga itu yang disebutkan Rasulullah, siapa saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa lagi? Nah, tentu yang dijamin oleh Rasulullah itulah penghuni surga. Yang tidak disebutkan oleh Rasulullah tidak dijamin masuk surga tadi. Nah, yang dijamin itu yang disebutkan. Walaupun guru siapapun, kalau tidak disebutkan Rasulullah bukan jaminan. Yang disebutkan dijamin tadi yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan agar surga dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh penghuninya. Apa saja yang tidak disenangi? Nah, yang berarti di surga tadi kan penuh kegembiraan, kesenangan, pesta pora dan lain sebagainya, makanan minuman berlimpah. Di sana dihiasi dengan kelaparan, kemiskinan, kesedihan, penderitaan, cobaan yang terus menerus tadi. Kira-kira sangguplah kita masuk sana tadi. Nah, ini yang diprediksi oleh malaikat Jibril alaihissalam tadi. Nah, jadi malaikat Jibril pernah berkata tadi. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, kemudian Jibril kembali ke surga, ternyata ia telah dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak disukai. Jadi Jibril tadi melihat, ternyata surga tadi sudah dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh para penghuninya.
Kemudian dia berkata, demi keagunganmu ya Allah, sesungguhnya aku khawatir jika tidak ada seorang pun yang akan memasukinya. Jadi Jibril khawatir duluan, karena sesuatu yang dibenci oleh penghuninya dikelilingi sampai pintu depannya. Tak ada kesenangan sedikit pun, semuanya serba penderitaan, pesakitan, pengkhianatan, dan lain sebagainya yang dilalui di sana. Kalau macam kita tuh ada binatang buas, ada kalajengking, ular berbisa, ada harimau, ada macan tutul dan lain sebagainya yang siap sedia menerkam kita ketika kita masuk sana. Laksana istana yang begitu besar, yang megah tadi tempat itu, tapi dikelilingi oleh hutan. Hutannya tadi diisi oleh binatang buas. Ia berupa kesedihan. Nah, ini pedihnya cobaan yang dilalui seorang salik. Surga seorang salik apa kemarin? Nah, surga seorang salik adalah dapat memandang zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang awam tadi, surga itu dapat memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang awam tadi, bercita-cita untuk melihat wajah Allah ketika di negeri akhirat, ketika di surga nanti. Untung-untungan kalau engkau masuk surga. Yang namanya calon pasnya belum tentu, calon nikah tadi belum tentu nikah, bisa diambil orang, bisa juga kan, bisa aja tak jadi, bisa. Namanya calon kades. Ya kata. Nah, jadi surga itu diperintahkan Allah dihiasi dengan kesedihan, dihiasi dengan kefakiran, kemiskinan. Sanggup tidak kita melewati tadi? Maka surga bagi orang yang awam tadi diantaranya ada hasratnya untuk bidadari yang pertama, pakaian, makanan, minuman yang berlimpah, kedudukan, derajat yang tinggi secara umum tadi. Apalagi banyak hal-hal yang lain, makanan berupa minuman tadi, amar dan lain sebagainya tadi, bolehkan di sana. Kemudian ada pula surga tadi dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga tadi. Kemudian bagi orang yang arif billah, mereka yang mengenal Allah, mereka tidak berhasrat lagi untuk yang lain selain daripada memandang zat wajibal wujud Allah, yaitu mereka dapat melihat dan menyaksikan zat wajibal wujud Allah itu di dunia. Melihat, menyaksikan akan wujud kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Kada ada hasrat lagi di negeri akhirat untuk yang lainnya. Kalau orang bilang surga yang paling nomor satu surga Firdaus, tapi bagi orang yang marifat, mereka tidak berpikir ke sana karena masih ada syahwat yang tersamar, ada tujuan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan selain daripada Tuhan itu sendiri, selain daripada Allah beribadah. Itu disebut namanya syahwat yang tersamar. Jadi bentuk syahwat yang tersamar itulah sebagai pengeliling daripada surga tadi, termasuk bahajat keinginan tadi, angan-angan tadi, termasuk itu dinding daripada surga, angan-angan. Angan-angan tadi. Tentu surga neraka adalah sebaliknya. Kemudian Jibril kembali ke surga, ternyata ia sudah dikelilingi oleh segala sesuatu yang tidak disukai. Kemudian dia kembali lagi kepada Tuhannya seraya berkata, demi keagunganmu ya Allah,
aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan memasukinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, pergilah engkau ke neraka dan lihatlah ia beserta apa saja yang aku sediakan bagi para penghuninya. Ternyata neraka itu saling menggulung satu sama lain. Kalau tikar digulung, tikar kan 4 sisinya, sini 1, sisi 4 tadi. Jadi sama-sama menggulung, sini gulung, sana gulung, semuanya serba hendak menggulung. Neraka tadi, kalau 8 sisi ke 8 arah mata angin menggulung, atas bawah sama, mau menggulung tadi neraka. Jadi apa saja yang ada itu tadi tentu digulung ya, oleh neraka tadi. Jadi ternyata neraka itu saling menggulung satu dengan yang lain. Kemudian dia kembali kepada Tuhannya seraya berkata, demi keagunganmu tidak ada seorang pun yang mendengarnya yang mau masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan lagi agar neraka dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat bagi calon penghuninya. Kemudian Allah berfirman lagi, kembalilah engkau wahai Jibril ke neraka. Kemudian Jibril pun kembali ke neraka, lalu ia berkata, demi keagunganmu sesungguhnya aku khawatir jika tidak ada seorang pun yang mampu menghindarinya sehingga akan masuk ke dalamnya. Khawatir juga Jibril yang duluan khawatir. Nah inilah daripada surga yang dikelilingi oleh penderitaan, kesedihan, cacian, hinaan, makian. Surga itu adalah kebaikan daripada Allah. Surga itu adalah engkau sampai kepada Tuhanmu. Surga tadi. Jadi surga yang terbesar bagi orang yang ma'rifatullah adalah sampai kepada Tuhannya. Surganya tadi dapat memandang keelokan zat wajibal wujudnya Allah, bukan tujuan lain. Jadi surga itu kebaikan Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di surga tadi, bukanlah segala bentuk hanya berupa bidadari dan lain sebagainya. Tapi surga tadi adalah kedamaian, ketenangan, ketentraman. Itu arti jannah. Jadi arti jannah itu adalah damai, tenang, tentram. Itu arti jannah. Namun ada pula yang mengartikan jannah tadi adalah berupa taman, berupa bidadari, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Namun dalam pandangan orang ma'rifatullah tadi, jannah itu adalah kedamaian, ketenangan, dan ketentraman daripada jiwa itu sendiri. Damai, tenang, tentram. Adapun hikmah malam hari ini tadi, tentu akan sulit bagi kita untuk keluar dari wilayah neraka tadi, karena neraka tadi dikelilingi. Di dunia ini kita cari apa? Tentu kita mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, mencari kenyamanan, mencari kemakmuran, dan lain sebagainya. Tentu di dunia ini bagi kita yang awam tak mau direndahkan orang lain, tak mau dicaci dan dicela orang lain, tak mau dihianati orang lain, maunya senang tiap hari, maunya kenyang tiap hari. Tak maulah diri kita nih susah, tak maulah diri kita nih menderita. Sehingga kita berdoa tadi, pengen ya Allah luaskanlah rezekiku, ya Allah panjangkanlah umurku. Itu saja. Tiap hari, tiap malam, itu saja yang engkau pinta kepada Tuhan. Nah, itu saja yang diulang-ulang berdoa tadi.
Padahal semua itu tadi surga hanya dihiasi dengan kesedihan. Mampukah kita melewati kesedihan tadi atau tidakkah? Kemudian hadis di atas merupakan perumpamaan atau tamsil bahwa kewajiban-kewajiban agama adalah sangat berat bagi hawa nafsu. Pengertian surga dikelilingi hal-hal yang tidak menyenangkan adalah hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tidak akan senang dengan yang mengelilingi surga. Tetapi sebaliknya, neraka tadi akan menyenangkan bagi hawa nafsu. Neraka tadi karena di sana puas-puas, makanan, minuman, pesta pora, itu yang menghiasi neraka. Jadi orang akan sulit terbebas daripada belenggu yang mengelilingi daripada neraka tadi, sulit. Karena semuanya serba kesenangan. Di dunia bukan bidadari, di dunia wanita banyak. Nah, bukan bidadari bahasanya, cuma wanita banyak. Hiburan banyak di dunia, makanan, minuman banyak di dunia tadi. Karena semuanya serba menyenangkan, karena semuanya serba mengenakan, serba mengasihkan. Siapa orang awam yang tak mau asik hidupnya? Siapa orang awam yang tak mau hidupnya senang, bahagia? Nah, Pak Ijab mau sedihkah? Mau senangkah? Tentu mau senang tadi. Tak adalah orang yang mau menderita tadi. Nah, begitu pula. Nah, surga pun pengen hal yang demikian tadi. Nah, tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi yang mengelilingi surga adalah yang tidak disenangi penghuninya. Nah, malah sebaliknya neraka tadi. Neraka dikelilingi oleh segala sesuatu yang disenangi penghuninya. Nah, penghuninya senang tadi berupa pesta pora, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Jadi sebenarnya neraka tadi dihiasi dengan surga. Surga dihiasi dengan neraka. Ini bolak-balik. Kalau kita tak sampai mikirnya, ya itulah keadaan kita yang beribadah selalu ujub riya. Jadi surga itu dikelilingi oleh neraka. Di dalam neraka ada namanya surga. Di dalam surga itu ada namanya neraka. Nah, jadi surga mengelilingi neraka, sedangkan neraka dikelilingi oleh surga. Ini berlaku fid dunya wal akhirah. Bentuknya kalau secara sederhana. Jadi surga tadi yang mengelilingi adalah neraka. Sanggup tidak kita tadi? Nah, contoh misal engkau tadi taat kepada Tuhanmu seperti Pak Salihin tadi, cuma sekadar disuruh sang raja pakai baju kuning dengan lapisan merah di dalamnya, dia berjalan ke pasar, padahal punya mobil, punya motor, disuruh Tuan Raja berjalan. Nah, disinggol lagi dengan kawannya, disuruh lagi hajatan, untuk hajatan tadi. Bila dia tergiur, hajatan kan pesta, makanan, makanan luar biasa disediai, makanan minuman sana. Kamu nak makan apa aja ada di sana. Semuanya serba dihidangkan, semuanya serba enak, semuanya serba memuaskan. Memuaskan mata di sana, memuaskan dahaga di sana. Semuanya serba disediakan hajatan tadi. Undangan tadi, semuanya serba disediakan. Sementara engkau disuruh ke pasar jalan kaki lagi, belum tentu lagi ada untung ruginya berdagang.
Belum lagi kawanmu yang dulu mencemooh, wah itu Pak Salihin itu makin hari makin aneh, kayaknya orang tuh bisa putus tali sarafnya katanya, padahal dia normal-normal saja. Nah, yang namanya mencintai Tuan Raja, macam-macam lah cobaan yang harus dilalui, yaitu perintah dan larangan tadi yang menjaga wilayah dirimu tadi. Tidak semudah itu engkau mencari kedamaian ketenangan tadi. Nah, tetapi kedamaian ketenangan tadi engkau sendiri yang menciptakan dengan cara menjaga wilayah Allah dari perintah dan larangan tadi. Nah, apa yang diperintahkan sang raja itu yang dilaksanakan. Apa yang dilarang sang raja jangan dilaksanakan. Kira-kira sangguplah Pak Ijab masuk ke surga yang menghiasi neraka duluan. Nah, neraka tadi dia bentuk penderitaan. Tak ada orang yang senang di neraka. Mana ada orang ketawa. Kalau ada orang ketawa di neraka, itu bukan neraka namanya. Nah, tentu banyak menangis daripada tersenyum. Tentu banyak laparnya daripada kenyangnya. Banyak caciannya daripada pujiannya. Itu yang harus dilewati seorang salik tadi. Apakah dia benar-benar mencintai Tuhannya atau lainnya? Apakah dia berbuat karena hawa nafsunya tadi? Nah, hawa nafsu kan datang kawannya tadi. Nah, kan disuruh undangan pesta. Wah, pesta mata, makanan, minuman kan pasalihin. Apa yang dia pilih? Semuanya gratis, digratiskan lagi kan. Ternyata tak semudah kita bayangkan untuk mencapai yang namanya surga. Kalau kita memahami daripada hadis kursi, tidak semudah yang kau bayangkan. Sholat, rajin sholat, cuma sholatnya dihiasi dengan pekerjaan neraka tadi. Apa itu? Ya, sholatmu dihiasi dengan kemusyrikan, berdoa. Nah, sholat tadi tujuan hanya mencari pahala, hanya mencari keuntungan diri sendiri tadi, cari keuntungan. Supaya apa? Supaya jangan dihukum, supaya dapat tiket masuk surga, pahalanya banyak. Itu kan syirik yang tersamar, syirik yang tersembunyi. Lalu kata Rasulullah, nah, ibadah yang ria itu lebih parah daripada fitnah al-dajjal al-masih. Kelamaan gak Bang Ijab? Nah, supaya kita tahu dulu rumusnya tadi. Nah, rumusnya untuk mendapatkan itu tidaklah mudah. Derajat yang mulia seperti Gaus Ajam bukan hanya sekadar ma'rifat dengan Tuhan, tapi bentuk ketakwaan. Bentuk ketakwaanmu. Jika dirimu masih dikuasai hawa nafsumu, itu apa artinya? Engkau adalah penghuni tetap di neraka. Tetapi jika dirimu dikuasai oleh Tuhanmu, maka itulah namanya penghuni surga. Maka jikalau engkau meniti jalan menuju Allah, macam-macam saja halangan rintangannya yang dilalui. Ada kawan kita yang dulu dekat meninggalkan. Rezeki yang dulu lancar timbul-timbul agak susah. Macam-macam keadaannya tadi. Maka pandanglah itu semua daripada Tuhanmu juga. Dan walaupun pedih, ingat-ingat, aku kata Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Habis hartamu, habis duniamu, hancur semuanya, tapi ingatlah, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Maka cukuplah Allah bagiku. Adakah pernah engkau mendengar? Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku.
Kalau tak cukup juga nanti diberi stok lagi, nah, supaya tambah anugerah tadi. Jangan sedih kita diberi penyakit tadi. Jangan sedih kita diberi penyakit yang berkepanjangan, pengucilan, penderitaan tadi. Itu jalan agar dirimu lebih dekat dengan Tuhan. Ya, engkau semata-mata nanti bergantung kepada aku. Kata Tuhan, benarkan kataku, temanmu kan meninggalkanmu. Benarkan. Nah, kata Tuhan kan sudah kularang, jangan diutangi itu, jangan dikasih utang. Tapi engkau memaksa, karena engkau mencari keuntungan yang besar, kata Tuhan tadi. Nah, pas ditipu orang, lalu disebut menguji, padahal dirimu sendiri yang tidak taat. Nah, jadi tidak ada bentuk ujian bagi orang yang makrifat tadi, kecuali semua adalah anugerah Tuhan kepada diri agar lebih dekat, lebih mencintainya, lebih mahabbah. Maka bila sudah mahabbah tadi, di sana rasa cinta yang begitu besar, rasa cinta yang begitu besar tadi, laksana seorang kekasih saling memadu cinta kasih tadi. Tentu yang dalam hubungan intim tanpa diketahui orang lain, antara engkau dan Tuhanmu saja yang tahu tadi. Nah, di sanalah yang namanya mahabbah, cinta kasih. Di sanalah letaknya kemuliaan kepada diri tadi. Nah, kalau sudah tahu tentang perkara neraka tadi dan perkara surga tadi, tahu jalannya, ketika engkau haluat nanti, engkau akan dicaci orang, engkau akan dicela orang. Ketika engkau melakukan juhud, tentu sama orang akan mempergunjingkan dirimu. Kalau engkau semata-mata mencintai Tuhanmu, macam-macamlah yang terjadi kepada diri yang tidak menyenangkan. Lalu kata Tuhan tadi, cukuplah aku bagimu, cukuplah aku bagimu. Jangan pernah meninggalkan aku, jangan pernah mengkhianati aku tadi. Nah, jadi hidup mati engkau bersama aku. Ya, malam hari ini kita cukupkan dulu pengajian kita sampai di sini. Silahkan